Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rabia Alfian, NIM 2144137 dari Pendidikan Sejarah. Perkenalkan nama saya Rina Sari, NIM 2344148 dari Pendidikan Sejarah. Halo semua, perkenalkan nama saya Vina Tamia dengan NIM 2144112 dari Jurusan Pendidikan Sejarah. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Rahmanuddin dari NIM 21441 dari Pendidikan Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Nagini dengan NIM 21441 dari Prodi Ilmu Agama dan Komunikasi Geografi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait tata pemerintahan, sistem pemerintahan, dan pemilu. Tata pemerintahan, tata sendiri itu merujuk kepada aturan dan prosedur. Menurut United Nations Development Program, tata pemerintahan merupakan penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasannya tata pemerintahan merupakan prosedur penggunaan sumber daya manusia guna mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan berbagai lembaga dalam suatu negara. Kemudian kita beralih pada sistem pemerintahan. Sistem itu merujuk kepada cara. Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang menjelaskan tentang hubungan antara alat-alat pemerintahan negara yang tertinggi di suatu negara seperti lembaga legislatif dan eksekutif. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasannya sistem pemerintahan itu adalah cara bagaimana hubungan antara berbagai alat-alat negara tersebut. Kemudian ada kata pemilu. Pemilihan umum atau pemilu merupakan proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih, badan legislatif dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, adil, dan rahasia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas pemerintahan dan sistem pemerintahan. Asas tata pemerintahan adalah suatu prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Ada beberapa asas tata pemerintahan yang penting. Yang pertama yaitu asas kedaulatan rakyat, yang mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Yang kedua yaitu asas demokrasi, yaitu pemerintahan dijalankan oleh rakyat untuk rakyat. Yang ketiga yaitu asas legalitas, yaitu tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Yang keempat yaitu asas persamaan di hadapan hukum, yang mana setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Asas keadilan, pemerintahan harus adil dan merata kepada seluruh rakyat. Asas akuntabilitas, yaitu pemerintahan harus bertanggung jawab kepada rakyat atas segala tindakannya. Yang kelima yaitu asas transparansi, pemerintahan harus terbuka dan transparan dan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara bagaimana suatu organisir dijalankan. Ada berbagai macam sistem pemerintahan yang diterapkan di negara-negara di dunia. Yang pertama sistem presidensial, yang kedua yaitu sistem parlementer, yang ketiga yaitu sistem semi presidensial, yang keempat yaitu sistem komunis, yang kelima yaitu sistem pemilu. Sistem pemilu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu sistem pemilu proporsional, yang dimana suara rakyat dikonversikan menjadi kursi di lembaga legislatif berdasarkan proporsi suara yang diperoleh setiap partai politik. Yang kedua yaitu sistem pemilu mayoritas,
yang dimana kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu daerah pemilihan memenangkan kursi di lembaga legislatif. Yang ketiga yaitu sistem pemilu campuran, kombinasi antara sistem proporsional dan sistem mayoritas. Perkenalkan, nama saya Fitri Natalia dengan NIM 2104612 dari jurusan Pendidikan Sejarah kelompok 1 akan menjelaskan materi terkait tujuan, tata dan sistem pemerintahan dan pemilu negara di Indonesia. Nah, tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia sendiri. Dalam suatu negara yang berbentuk pemerintahnya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri, maka dapat disebut sebagai Dewan Menteri atau Kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial dan kabinet ministerial. Kemudian, adapun tujuan dari sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketertiban intern. Kedua, yaitu kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga itu kebenaran dan keadilan. Keempat, yang terakhir itu adalah ketahanan. Kemudian, adapun tujuan pemilihan umum yaitu pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat duduk di dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat yang membentuk pemerintahan dan melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan berasal dari dua kata. Sistem yang artinya susunan, tatanan, jaringan atau cara, sedangkan pemerintahan berasal dari kata perintah. Dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif suatu negara dalam mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Jadi, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai tatanan utuh yang beranggotakan berbagai komponen pemerintahan yang saling bekerja sama, bergantung, dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yang mana sistem presidensial ini kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Adapun ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial ini, yang pertama, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, dan adanya pembagian kekuasaan seperti eksekutif yaitu presiden dan kementerian, legislatif DPRD dan DPD, sedangkan yudikatif itu seperti MA dan lembaga peradilan lainnya. Sistem pemilu di Indonesia. Indonesia sendiri menganut sistem pemilu proporsional terbuka, yang mana pemilih bisa memilih secara langsung caleg yang akan mewakilkan mereka di DPR atau DPRD. Jumlah kursi yang didapatkan oleh partai politik di suatu lembaga DPR atau DPRD itu tergantung dari suara yang diperoleh oleh si caleg. Contohnya, suatu caleg itu mendapatkan suara terbanyak, maka caleg tersebut yang akan mendapatkan kursi jabatan atau dapat memenangkan jabatannya sebagai anggota legislatif. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai pemilu yang demokratis. Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam khazanah demokrasi kontemporer, pemilihan umum memperoleh penguatan. Kajian akademis mengenai demokrasi mengenal kategorisasi pemaknaan besar, yaitu konsepsi minimalis adalah konsepsi yang dikenakan kepada sistem politik
yang melaksanakan perubahan kepemimpinan secara reguler melalui mekanisme pemilihan yang bebas, terbuka, dan melibatkan pemilih yang universal. Yang kedua, konsepsi maksimalis adalah konsepsi yang pelaksanaan pemilihan umum tidaklah cukup, karena konsepsi ini mensyaratkan penghormatan terhadap hak-hak sipil yang lebih luas.